Aku tuh penasaran, karena yang dari ceritanya dibilangnya tahun 2026 itu ada sosok yang penting yang akan Oke. datang ya. Cuman kan aku mengkaitkannya dengan alien ya kan ini yang lagi hangatnya begitu ya Iya gitu. iya 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 iya. Mungkin kalau polanya para leluhur cerita, itu kita bisa ngambil dari titik A, titik B, titik C, setelah itu kita combine lah dengan hati dan pikiran dengan keadaan yang ada di sekarang Heeh. ini gitu. Jangan sampai kalau ada angin dari arah timur ikut ke arah barat, dari timur ke barat ikut ke barat, begitu pula sebaliknya. Kalau mengarah ke timur jangan semua ikut ke timur. Iya iya iya. Jadi harus punya pendirian lah. Ketetapan hati ya. Kenapa? Iya. Di tengah situasi yang semakin tidak terduga ini bisa terjadi, orang harus punya pendirian kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, kita sampai di episode bahas yang sekarang aja ya, fenomena yang berlangsung sekarang aja ya. Nih, sebenarnya kan tahun 2026 itu kan jadi tahun yang penting ya. Bahkan eh, peramal-peramal di zaman dulu seperti Nostradamus, Baba Vanga, terus kemudian kayak Dolores Cannon zaman sekarang ya, juga beberapa peramal-peramal modern muda zaman sekarang. Itu juga bilang bahwa tahun 2026 itu sebagai tahun disclosure, tahun pengungkapan nih. Jadi ada satu artikel yang bilang bahwa kenapa 2026 itu banyak dinantikan, karena itu akan banyak peristiwa-peristiwa besar yang akan menentukan nasib umat manusia di masa yang akan datang. Konon begitu katanya. Nah, salah satunya ini statement yang bilang tentang 2026 itu akan kedatangan sosok yang penting. Nah, kalau di media sosial di zaman sekarang, ini kan lagi hangat-hangatnya Liv. Mungkin Ali juga membaca atau juga melihat video-videonya atau fitur-fitur yang lainnya itu cerita tentang kemarin Presiden Trump itu dia bikin konferensi pers ya bersama dengan awak misi NASA Artemis 2 kalau nggak salah Artemis 2 atau Artemis 3 gitu ya. Dia bikin statement untuk membuka dokumen-dokumen rahasia yang terkait dengan penampakan UFO atau zaman sekarang bilangnya UAP ya, UAP ya begitu ya. Nah, itu ada sekitar 160-an dokumen tentang catatan kurang lebih 400 insiden penampakan UFO di berbagai belahan dunia. Nah, sebenarnya kan apakah yang sosok yang penting ini yang dibilang oleh peramal-peramal di masa lalu, sosok-sosok penting ini apakah salah satunya juga alien gitu? Karena setelah Trump mengungkapkan press release itu, ternyata di dunia nyata banyak orang juga justru diberikan penampakan-penampakan ya UFO itu malah jadi lebih banyak gitu kan, yang udah nggak butuh lagi pembuktian secara resmi dari pemerintah gitu, karena buktinya udah tak terbantahkan. Banyak muncul orang, ngasih video bahwa mereka menyaksikan ada penampakan UFO apa segala macam. Nah, sebenarnya apa sih Liv yang terlihat dalam kacamata spirit terkait dengan apa apa keserasian antara ramalan tersebut dengan fenomena yang hangat belakangan ini tentang penampakan alien? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman itu ngelihat beberapa waktu belakangan di bulan Mei, April akhir sampai Mei 2026 itu lagi cukup Heboh ya? kan ya muncul beberapa kali itu postingan yang rekaman amatir di langit Indonesia di beberapa wilayah itu kadang-kadang kelihatan kayak cahaya lewat gitu Iya, mau betul. mau lagi terang atau gelap gitu ya. Iya, Nah, beberapa orang itu mengkaitkannya sama UFO atau UAP. UAP.
Lupa itu apa UPA ini. bukan ya? UAP. UAP ya? Uap. Oke, ya itulah pokoknya. Intinya UFO lah ya. Terus ada juga yang menghubung-hubungkan dengan kedatangan alien, terus juga dikaitin sama ya kayak ramalan atau teori-teori itulah gitu. Bahkan sampai film Simpson juga sudah memprediksikan ya bahasanya. dihubung-hubungkan dengan Simpson kan gitu. Benar atau enggaknya kan ya terserah keyakinan masing-masing gitu. Tapi ada hal yang menarik waktu saya itu lagi di wilayah Jakarta Pusat. Oke. Saya ya kayak biasalah di beberapa episode saya bilang lagi di rooftop, ngeliat ke bukan di rooftop sorry, udah di lantai 4 di balkon itu ngeliat ke langit malam-malam. Aku pengen dia dibawa ke sana sekali-sekali. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah itu iya sih kelihatan di langit gelap itu kayak ada yang lewat di antara awan-awan. Cuman ya mungkin pesawat ya kan pesawat juga ada lampunya gitu kan. Terus waktu sore beberapa di waktu yang berbeda di rooftop itu lagi sore menjelang maghrib kelihatan kayak ada yang lewat juga, mungkin itu layangan. Saya mikirnya gitu. Oke. Sampai satu waktu muncul makin banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala yang intinya ini kan kita selalu mengalami situasi-situasi yang seringkali itu mendadak ya Mas ya. Betul. Semakin hari semakin mendadak. Nah, saya banyak pertanyaan apakah waktunya udah tiba di mana ucapan para tokoh-tokoh luhur masa lampau itu akan menjadi sebuah kenyataan. Contoh, ini intermezzo dikit ya. Contoh, Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah bersabda bahwa di menjelang akhir zaman nanti akan muncul ya bisa dibilang kayak makhluk lah ya, makhluk yang berbeda gitu. Di redaksi yang lain, di kitab suci juga itu ada yang diisyaratkan kayak Ya'juj Ma'juj. Kalau di Injil Gog Magog, di Weda dan sebagainya itu banyak lah istilah-istilah yang lain saya juga kurang hafal. Tapi ada mengarah kepada hal itu. Intinya kan sesuatu yang asing gitu kan. Oke. Sampai akhirnya ada momen di mana saya lagi lagi merenung lah ya. Terus nggak tahu gimana terbawa kesadarannya. Terus saya ketemu sama salah satu tokoh luhur. Yang cukup familiar lah sama saya. Dan beliau itu bercerita di momen tersebut tentang beberapa hal yang kaitannya sama wilayah luar bumi. Gini, beliau itu cerita, kata beliau, tanpa orang sadarin, antara mereka dengan kawasan bumi dan dengan kehidupan manusia itu suka bersinggungan, katanya beliau. Nah, dan memang mereka bisa kemana aja karena teknologi mereka atau kebudayaan mereka itu lebih tinggi daripada kebudayaan manusia. Ibaratnya kata beliau, manusia itu kayak apa ya bahasanya ya? Kata beliau tuh manusia itu ibaratnya makhluk yang adanya belakangan dibanding mereka-mereka yang ada di luar bumi. Artinya secara logika dan spiritualnya mereka itu lebih jauh. Bahkan sampai ke fisiknya itu mereka melampaui kita. Gitu. Nah, beliau bilang sekarang ini intensitasnya semakin sering karena alamnya manusia itu semakin lama semakin menuju ke titik expose. Sebenarnya gini Mas, kalau waktu saya dengar ceritanya beliau itu kayak campur aduk Mas. Kompleks banget. Ibaratnya apa yang beliau ceritakan, pikiran saya tuh mengarahnya ke A, B, C. Ternyata enggak gitu. Ternyata ke titik yang lain. Tadi aku udah mengarah ke mungkin Sobat Temtelo juga tahu ya, Nibiru ya kali ya. Anunnaki kayak gitu, Nibiru. Itu ada cerita lain lagi. Cerita lain lagi, oke. Makanya ketika beliau bercerita, saya nangkapnya tuh ABC. Ternyata
beda Mas Beda, iya, arahnya. iya, iya, sip. Tapi ketika nanti cerita lagi, oh ternyata nanti ngarahnya ke awal lagi. Itu menurut pemahaman logika saya. Oke, Lanjut ya. lanjut. Terus banyaknya fenomena-fenomena yang mungkin ada kaitannya dengan banyaknya fenomena yang sekarang lagi terjadi. Iya. Kata beliau, sebenarnya dari zaman dulu interaksi mereka dengan bumi itu udah ada, udah ada. Tapi karena ruang lingkup alamnya manusia itu ada pembatas, maka antara kehidupan manusia dengan yang ada di luar bumi itu terbatas. Nah, Oke. tapi sekarang lagi menuju ke titik dibuka lagi pembatas antara manusia dengan yang ada di luar kehidupan manusia, termasuk yang ada di luar bumi. Oke. Makanya ada kalanya di mana orang-orang itu sefrekuensi dengan mereka-mereka yang lagi melintas, kadang-kadang melintas, gitu. Nah, beliau bilang kalau menurut kacamata dari yang orang bilang itu entah alien kah atau makhluk ekstraterestrial kah Iya. atau apapun, kata beliau, sebenarnya bumi itu punya hal yang unik yang tidak banyak orang tidak banyak manusia sadari di zaman sekarang. Apa itu? Apa itu? Yaitu kata beliau adalah bumi itu punya sistem mungkin istilahnya sistem pengurai, di mana di sini itu apapun yang masuk ke dalam bumi itu akan terurai sampai ke logam-logamnya sekalipun. Iya, jadi karat ya. Nah, beliau bilang kalau itulah yang manusia zaman sekarang itu kurang sadar bahwa bumi itu punya potensi yang sangat besar dan bermanfaat sekali untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Di mana kata beliau, makhluk-makhluk di luar sana, di luar bumi sana, itu hidupnya higienis. Ruang lingkupnya itu higienis. Menurut beliau leluhur, bahwa bumi itu tempat atau planet yang banyak sekali mikroorganisme. Itu tidak sesuai dengan metabolisme tubuhnya mereka, nggak sesuai dengan lingkungannya ya. tubuhnya mereka lah, Iya, iya, bahasa iya. gitu. Bertolak belakang antara Iya. lingkungannya sama mereka ya gitu ya. Iya betul. Nah ini nih, tadi Alif kan udah cerita-cerita banyak nih. Aku tuh jadi kepikiran gini. Nah, aku sekarang jadi semakin sering ya orang bisa ngelihat itu gitu. Apakah ini kesadaran manusianya lagi terbuka karena manusia kan biar bagaimanapun dia kan mengikuti frekuensi bumi ya, Liv. Kan katanya frekuensi bumi human resonance itu udah berubah, Liv. Nggak seperti yang orang zaman dulu tahu kalau misalnya itu ada di 7,8 hertz atau apa, katanya udah berubah gitu. Nah, apakah hal-hal yang semakin sering dialami ini karena peningkatan kesadarannya manusia atau memang apa bahasanya tuh ya alamnya emang udah begini gitu, bukan karena peningkatan kesadaran manusia jadi bisa melihat hal-hal yang di luar dari yang kita bayangkan selama ini. Sebelum aku jawab itu ya Mas, Oke. ada hal yang aku lupa gini. Ada hubungannya dengan sistem pertahanan bumi, sistem pertahanan alaminya bumi dan manusia ataupun makhluk yang ada di dalam bumi dan perbedaan yang ada di luar. Tadi sempat dibilang ada penguraian, Betul. mikroorganisme, bakteri dan sebagainya. Beliau cerita kalau ada perbedaan keilmuan, teknologi dan peradaban antara yang ada di bumi dengan yang ada di luar sana. Karena wilayah luar bumi itu berbeda sekali dengan unsur-unsur yang ada di bumi. Karena logam, kata beliau, mineral ataupun unsur logam dan hal-hal seperti itu yang ada di bumi itu usianya lebih muda dan berbeda lah dengan yang ada di luar. Jadi butuh penyesuaian yang lebih. Makanya kalau saya ingat ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu di surat Ar-Rahman yang inti bunyinya adalah manusia itu butuh kekuatan untuk bisa melampaui bumi gitu, untuk bisa keluar dari bumi. Mungkin salah satu maksudnya itu kali ya. Sedangkan kata beliau yang ada di luar bumi, peradaban-peradaban mereka itu banyak menggunakan besi-besi
atau batu-batu yang mengandung besi yang usianya sangat tua dan murni, tidak terurai, Unsur murni. unsurnya unsur murni. Dari itu digabungkan dengan teknologi spiritnya mereka. Jadi antara teknologinya mereka dengan spiritnya mereka itu kayak jadi satu. Makanya mereka bisa pergi kemanapun di luar dimensinya kita, di luar logika hukum-hukum fisiknya kita, gitu. Sementara manusia belum sampai level itu. Itu yang tadi saya lupa cerita. Nah, terus yang barusan sebenarnya itu sudah dijawab di awal. Beliau bilang sekarang itu alamnya manusia itu lagi mengarah kepada satu titik tereksposnya dunia kita dengan dunia luar. Yang dulu itu ada pembatas, yang sampai sekarang masih ada pembatas. Dan nanti itu akan terbuka. Dengan terbukanya dengan apa? Biasanya dari apa yang saya dengar dari beliau itu kan karena ada suatu kejadian besar yang akhirnya merubah banyak hal, termasuk gelombang-gelombang energi yang ada di bumi. Bumi itu kan punya gelombang yang tiap hari itu bergerak dan dinamis. Mungkin salah satunya karena efek dari medan elektromagnet yang dari kutub utara dan selatan itu. Mungkin akan ada perubahan di masa yang akan datang. Dan sekarang kan lagi berasa nih. Kenapa berasanya? Karena ketika fenomena-fenomena langit itu lagi terjadi, sering terjadi di mata manusia awam. Tapi berbarengan dengan itu, alamnya manusia dan alam sekitar itu lagi bergejolak. Panas, makin panas, hujan nggak jelas, turunnya bisa kapan aja, tapi setelah itu bisa panas lagi. Terus aktivitas vulkanik juga lagi meningkat semua. Jadi semua saling bersinambungan lah. Kompleks banget. Nah ini Liv, ada yang ini deh. Nah ada yang cerita nih, kalau misalnya kedatangan mereka para alien gitu ya, dengan UFO atau segala macam, itu kan katanya karena ada kekhawatiran dari alien itu bahwa manusia dengan para ilmuwannya itu melakukan kecerobohan yang bisa meresikokan planet bumi ya. Makanya kan ada cerita juga tuh, kalau nggak salah di berita itu banyak ilmuwan, ada yang dibunuh di beritanya begitu kan, ada dibunuh, ditembak di depan rumahnya, tapi juga ada yang hilang sampai sekarang belum ketahuan ininya. Nah, ada yang bilang itu kalau misalnya kedatangan alien itu sebenarnya untuk mencegah kecerobohan manusia dari tindakannya untuk bahasanya nanti bisa menghilangkan planet bumi. Nah, ada gambaran kayak gitu nggak, Liv, yang dikasih tahu? Sejujurnya untuk gambaran saya belum ada. Tapi saya dengar cerita dari beliau kalau di mana masa menuju akhir dari sebuah zaman itu banyak sekali hal-hal nahi mungkar tuh ketidakbaikan. Itu terjadi di tengah umat manusia. Maka biasanya kata beliau ada bala tentaranya yang maha sang ilahi itu turun untuk membantu. Mungkin bisa aja salah satunya dengan teori itu tadi, di mana ada orang bilang alien lah, makhluk apalah gitu kan, itu yang diutus ke bumi di masa sekarang, entah sebagai apa dan siapa. Ya salah satunya mungkin untuk membantu alamnya bumi dan membantu umat manusia secara tidak langsung membantu manusia juga. Kan yang hidup di bumi bukan manusia doang. Bukan ya, gitu. Betul. Nah ini nih, tadi karena Alif sudah cerita aku tuh penasaran ya, karena tadi Alif cerita udah dimensinya udah mulai tipis, apa segala macam, antar dimensi jadi kelihatan. Bahkan bukan hanya yang di luar angkasa, kemarin Alif juga udah pernah cerita ya, karena saking tipisnya antar dimensi udah mulai bisa melihat hal-hal yang di dimensi sebelahnya ya, tetangga-tetangga kita gitu. Nah, aku tuh penasaran, karena yang dari ceritanya dibilangnya tahun 2026 itu ada sosok yang penting yang akan datang ya. Cuman kan aku mengkaitkannya dengan alien ya, kan ini yang lagi hangatnya begitu ya. Sebenarnya pandangan alien itu bukan pandangan alien itu, si sosok yang penting ini siapa sih, Liv? Karena tetap ada perdebatan ya ketika ini naik ya jadi sebuah konten gitu, terus orang lagi melihat dan kemudian menanggapi hal itu. Banyak yang bilang, ya belum tentu alien, karena juga ada sosok yang ditunggu juga. Ya mungkin kita mengenalnya ada sosok-sosok yang
Jadi, Iya. ada Imam Mahdi, ada, Avatara terakhir kan gitu kan, Awatara Kalki, tapi juga ada sisi yang lain juga, ya gitu ya, ada sisi yang berseberangan, tapi juga ada, ya tadi Alif cerita ada makhluk ini, sebenarnya sosok yang ditunggu siapa sih? Atau jangan-jangan bukan alien juga gitu yang jadi hangat perdebatan sekarang? Ada sebuah kisah dari leluhur-leluhur, di mana ketika nahi mungkar di bumi itu lagi marak terjadi di setiap waktunya, kemudian, bala tentara Sang Ilahi itu turun, diperintahkan untuk turun, tapi nanti juga ada tokoh yang, dari di banyak Tradisi, ya tradisi. agama maupun tradisi, budaya, itu diceritakan akan menjadi pionir atau leader, pemimpin dari kebaikan, dari jalan dharma itu sendiri. Dharma itu kebaikan ya, yang banyak namanya di berbagai macam kitab Ya, atau cerita ya. Imam Mahdi, Mesia, Kalki, Kalki, Avatara, Awatara, sampai di Nusantara, di Jawa salah satunya Patra Piningit, iya. dan sebagainya ya, Ratu Adil dan sebagainya. Apakah itu? Ya, ya mungkin aja, tapi kan lagi-lagi nggak ada yang bisa memastikan kapan tahunnya dan dari mana kemunculannya, siapa orangnya, hal-hal kayak gitulah. Jadi semua masih misteri lah, Betul. masih misteri gitu. Makanya ada perdebatannya itu jadi. Apakah ya justru gini, logika saya gini, apakah yang muncul tokoh tersebut atau justru perang dulu misalnya, perang akhir zaman misalnya, atau alien dulu, atau yang mana dulu kan nggak tahu. Yang duluan muncul yang mana nggak tahu. Gitu. Karena alien ini kan kata yang apa ya, Liv, bisa diterjemahkan banyak ya, karena asing Iya, kan ya. tapi gini, ada satu cerita dari leluhur di mana zaman dahulu itu di salah satu kawasan bumi itu ada penduduk aslinya. Di situ hidup penghuni aslinya yang banyak cahayanya, penuh cahaya, seperti kayangan yang turun ke bumi. Kemudian di suatu masa mereka semua ini pindah tempat, dan konon kata para leluhur bahwa di suatu masa nanti di mana bumi itu memang sudah butuh pertolongan karena udah banyak nahi mungkar tadi itu terjadi, berantakan itu terjadi, maka mereka ini kembali ke wilayah bumi gitu, ke tempat asalnya, dan itu membantu semuanya untuk bisa stabil lagi gitu. Tapi mungkin kalau polanya para leluhur cerita, itu kita bisa ngambil dari titik A, titik B, titik C. Setelah itu kita combine lah dengan hati dan pikiran dengan keadaan yang ada di sekarang ini gitu. Oke. Itulah. Karena kalau lihat dari perdebatannya tuh orang-orang jadi kayak udah punya kotaknya masing-masing ya. Oh kalau alien begini. Iya. Oh kalau misalnya dimensi sebelah yang serem yang ini gitu kan. Oh ini ada makhluk yang lain yang kita dibilangnya mungkin mitologi apa segala macam. Jadi kan padahal alien dalam apa ya, dalam rumusan bahasanya juga sebenarnya kan dia sesuatu yang asing dari kita ya, yang nggak pernah terlihat ya. Bisa jadi para tokoh-tokoh yang kita tunggu-tunggu semua lah gitu ya, dari mulai entah itu makhluk ekstraterestrial, entah dimensi sebelah, entah para tokoh-tokoh yang dari kedua belah kubu itu yang katanya ini jadi penasaran nih sosok yang penting yang diramalkan dari beribu-ribu tahun, belasan tahun. Pokoknya di masa lalu itu sebenarnya apa sih, siapa gitu yang datang itu. Nah ini yang ada satu pesan yang mungkin ini jadi sebuah pengingat ya, kalau gini, banyak orang di zaman sekarang itu terkubu-kubu pemikirannya, oh kalau A begini, kalau B begini dan sebagainya. betul. Tapi lupa sama ajaran yang sejati, akhirnya dirinya jadi lupa harus mengarah ke mana. Jadi ketika nanti ada suatu hal terjadi di kehidupan kita dan kita semua ngerasain, orang jadi nggak punya arah.
Itu yang selalu diajarkan oleh para leluhur kita. Makanya ada istilah yang eling lan waspodo itu. Karena jangan sampai kalau ada angin dari arah timur ikut ke arah barat, dari timur ke barat ikut ke barat, begitu pula sebaliknya. Kalau mengarah ke timur jangan semua ikut ke timur. Jadi harus punya pendirian lah. Ketetapan Kenapa? hati. Di tengah situasi yang semakin tidak terduga ini bisa terjadi, orang harus punya pendirian kuat antara akal dan imannya itu harus sama. Selaras. Itu harus selaras. Oke, nggak ada lagi lu? Udah itu dulu. Udah itu dulu ya. Ini menarik sih sebenarnya gitu, karena banyak hal yang bisa sebenarnya banyak hal yang bisa dikulik dari cerita ini ya, cari sosok yang ditunggu di 2026, apakah fenomena penampakan alien ini juga jadi salah satunya, mungkin ya jadi salah satunya ya, jadi yang meramaikan kompleksnya cerita di masa sekarang dan yang akan datang kali ya. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.